penyampaian. Tapi kalau dua arah artinya ini ada pertukaran informasi, lebih lanjutnya kan seperti itu ya. Ya, jadi komunikasi itu adalah kalau saya bilang sih pertukaran informasi bukan penyampaian informasi aja. Karena pasti komunikasi itu tidak hanya berlangsung satu arah. Ada yang berlangsung satu arah, tetapi ada yang berlangsung dua arah. Ya, yang berlangsung satu arah itu kita sebut dengan komunikasi simplek ya. Kemudian kalau yang berlangsung dua arah itu ada dua. Ya, sebenarnya itu duplex gitu ya. Kita sebut duplex. Ada dua macam duplex ini. Yang pertama adalah half duplex, yang kedua adalah full duplex. Itu masih ingat? Masih, Pak. Masih ya. Oke, jadi kalau half duplex itu kita bergantian menggunakan kanal informasinya. Sementara kalau yang duplex kita bisa menggunakan satu kanal informasi secara bersamaan, secara simultan dan bersamaan. Yang half duplex itu kalau saya bisa kasih contoh itu kalau kita menggunakan handy talkie ya atau walkie talkie. Jadi kalau saya mau mengirimkan informasi, saya harus pencet dulu push to talk buttonnya ya, push to talk buttonnya untuk kasarnya kita ngunci itu, ngunci salurannya. Jadi ini saluran saya mau pakai, yang lain tunggu dulu gitu. Kemudian kalau kita sudah selesai, gantian orang lain kan ya, gantian yang lawan kita, maka gantian dia yang mengunci salurannya. Jadi dia pencet push to talk buttonnya, baru dia sampaikan informasi. Begitu terus gantian. Makanya kita sebut dengan half duplex karena berlangsung dua arah, tetapi digunakan secara bergantian. Sebentar. Nah, kalau yang half duplex, yang full duplex, maka penggunaan kanal informasinya itu bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi ngomongnya sama-sama bareng-bareng itu sudah dimungkinkan. Ya contohnya seperti telepon ya, telepon mau event telepon biasa gitu ya. Ataupun teleponnya menggunakan data paket, nah itu semua bisa menggunakan kanal yang sama secara bersamaan. Nah, kalau tadi kita bilang pertukaran informasi, kira-kira informasi yang dikirimkan apa aja sih? Nah, pada awalnya informasi yang dikirimkan kan hanya voice saja, ya, berupa suara. Nah, suara itu nanti ya bisa suara kita ngobrol seperti ini, bisa suara musik, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan informasi, maka jenis informasi yang bisa dikirimkan melalui kanal telekomunikasi tambah banyak nih. Ya, tadi dari voice bisa tambah musik, kemudian ada berikutnya bisa ngirim still image, yaitu gambar tidak bergerak ya, atau foto gitu. Kemudian bisa mengirimkan video, bisa juga mengirimkan data-data digital yang lain gitu. Nah, lihat berarti mulai dari gambar still image, gambar diam yang si foto ini, sampai video dan ke sini-sini, ini sebenarnya kita sudah bermain pada area data digital semuanya. Jadi bukan analog lagi. Kalau musik masih bisa analog dengan format, contohnya yang format WAV itu ya, itu masih format analog. Selanjutnya kemari sudah MP3 dan lain-lain itu sudah berubah menjadi digital. Nah, begitu juga yang foto. Kalau foto berarti harus didigitalisasi terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Kalau yang gambar bergerak atau video, video ini kan sebenarnya merupakan kumpulan dari foto-foto ya. Kumpulan dari foto-foto yang apa ya?
yang kita slideshow, kita jalankan atau kita tampilkan secara bergantian ya, secara bergantian selama periode waktu tertentu. Ya kan ya? Normalnya kan satu video itu kalau kita sebut satu fotonya itu satu frame namanya ya. Berarti satu video dalam 1 detik itu ada 30 frame normalnya. Ada 30 frame foto di situ. Nah, sehingga kalau kita lihat foto itu bergantian ya, bergantian selama 1 detik, berarti kita menampilkan 30 foto itu, maka dia kelihatan seperti bergerak. Sebenarnya kan intinya itu aja ya. Nah, data-data digital yang lain apa? Ya, banyak sekali contohnya ya. Kalian pasti udah tahu deh. Oke, kemudian yang perlu diingat juga, komunikasi itu bisa dilakukan di antara 2 atau lebih tempat yang berdekatan ataupun berjauhan. Kalau dia jauh, maka kita namakan telekomunikasi. Ada tambahan telenya di situ ya. Karena katanya sih tele itu artinya jauh, komunikasi artinya pertukaran informasi tadi kan ya. Maka kalau pertukaran informasi dilakukan pada jarak yang jauh, maka kita sebut dengan telekomunikasi. Sampai di situ ada yang mau dikomentari? Belum ya? Nah, kalau tadi kita bicara hanya satu arah, oh ya sudah, enggak sih, satu arah dan 2 arah ya. Satu arah itu bisa apa? Bisa 1 poin ke multi poin juga ya, atau 1 poin ke 1 poin, itu bisa juga. Oke, saya lanjutkan. Ini sebenarnya komunikasi atau telekomunikasi sudah dilaksanakan dari zaman purba gitu. Nah, ini atau dari zaman dulu lah. Nah, cara-cara berkomunikasi seperti ini. Contohnya kalau orang di Indonesia mengabarkan ada sesuatu kondisi tertentu yang darurat gitu ya, misalkan kebakaran, bencana alam, kejahatan dan lain-lain, pakai kentongan gitu ya. Kalau dia pukul kentongan berarti oh ini ada sesuatu nih. Secara apa ya? Secara normalnya ya, karena sudah terbiasa dan sudah dianggap normal, maka orang sudah tahu bahwa kalau ada kentongan itu ada suatu hal yang membutuhkan atensi kita. Ya. Kemudian kalau orang Indian katanya pakai asap. Menggunakan kode asap. Ini bukan Indian aja sih, orang suku Dani di pegunungan Papua sana juga begitu. Mereka kalau mau bikin acara bakar batu tuh bakar rumput basah dulu biar asapnya keluar kan. Nanti dari semua kampung di pegunungan-pegunungan itu lihat tuh ada asap seperti itu. Oh, ini berarti ada undangan untuk acara bakar batu. Maka mereka menuju ke tempat dilaksanakan acara tersebut dengan membawa bahan-bahan yang akan disumbangkan untuk dimakan secara bersama. Jadi bukan orang Indian aja nih. Ada yang pakai cermin, ada yang pakai semafor. Nah, kalau pakai semafor ini biasanya dilakukan oleh ini yang sudah semi modern gitu ya, oleh pramuka, pelaut dan lain-lain. Kode-kode lain apa? Misalkan Morse, gitu ya, dan lain-lain. Ini sudah tentang komunikasi. Lanjut. Nah, selanjutnya pada era komunikasi modern, pertukaran informasi atau telekomunikasi tadi sudah bisa dilakukan dengan lebih canggih gitu ya. Kalau tadi kita pakai kode-kode kan ya, kalau orang yang nggak kenal kode tersebut, dia nggak tahu nih kodenya apa sih sebenarnya. Orang nggak tahu semafor, nggak hafal semafor, nggak hafal Morse, maka dia nggak ngerti itu kodenya apa. Ya, nah di era modern kita sudah mengenal apa yang disebut dengan telepon, ya. Nah dengan telepon kita nggak pakai kode lagi, tapi udah ngomong aja langsung dengan bahasa kita, maka
yang lawan bicara kita akan lebih paham gitu tanpa kode-kode. Ya, nah kalau telepon itu menggunakan saluran kabel pada awalnya, maka ditemukan juga sebuah kebutuhan lain. Bagaimana kalau ini dilakukan pada tempat yang jauh, yang tidak mungkin disambungkan dengan kabel, gitu kan? Maka kemudian ditemukan lagi telekomunikasi menggunakan komunikasi radio disebutnya. Komunikasi radio ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertentu. Nah, frekuensinya ini berada pada radio band. Disebutkan dengan radio band. Maka komunikasi yang dijalankan kita sebut dengan komunikasi radio. Ya, atau RF, radio frekuensi. Baik, berlanjut kemudian setelah ditemukan komputer, maka selanjutnya sistem telekomunikasi pun makin canggih nih, makin berubah, yaitu dengan menggunakan komunikasi data. Nah, ini awalnya ini di sini nih ya, awalnya melejitnya telekomunikasi itu setelah adanya komunikasi data. Nah, kenapa? Karena semua sekarang udah bisa dirubah menjadi data digital. Ya, kalau tadi voice hanya bisa disampaikan lewat kanal analog, TV hanya bisa disampaikan lewat saluran analog atau dengan data analog. Sekarang tidak. Sekarang semua sudah disampaikan melalui data digital. Pada umumnya ya. Kita bisa lihat contohnya, kalau yang menggunakan komunikasi analog itu contohnya siaran radio FM yang kamu putar di radio. Nah, dengan materi informasi yang sama, ternyata si pemancar tadi bikin juga yang versi streamingnya. Nah, streaming ini sekarang jangkauannya lebih jauh. Dimanapun kita mempunyai akses internet, kita bisa memperoleh atau mendengarkan radio tersebut melalui siaran streamingnya, digital streamingnya. Tetapi kalau yang menggunakan sinyal analog, maka ya sudah tergantung radius pancaran dari si pemancarnya. Gitu kan ya? Yang TV juga begitu. Sekarang sudah mulai eranya TV digital. Indonesia juga sudah mulai ya. Ada beberapa daerah yang apa namanya per Agustus kemarin ya kalau nggak salah ya. Siaran analog, TV analognya sudah mulai di shutdown, jadi diganti dengan siaran TV digital. Karena dengan beberapa kelebihannya. Baik, lanjut. Halo. Iya, Pak. Ya. Nah, ini sudah saya ceritakan tadi ya. Komunikasi telepon pertama masih analog, kemudian ditemukan atau dilanjutkan dengan ISDN. Kalau ISDN itu, kalau tadi komunikasi analognya hanya bisa menyampaikan data suara saja, tetapi kalau yang ISDN itu bisa menyampaikan data-data digital juga, ya seperti video. Nah, karena ada data digital yang bisa memuat video, ada bisa memuat suara, ada beberapa media kan ya yang digunakan, maka disebut dengan multimedia. Ini ISDN ini sebenarnya ini udah, kalau zaman sekarang ini udah ketinggalan zaman gitu ya. Sudah ada yang lebih canggih dari si ISDN ini.
Ya, kemudian jaringan komunikasi radio. Khusus untuk yang komunikasi suara atau suara untuk percakapan ya. Nah, itu sudah mulai nih. Bukan sudah mulai lagi nih, sekarang sudah menggunakan jaringan seluler digital dengan teknologi yang kita sebut dengan GSM. AMPS ini bukan digital ya, ini masih analog ya. GSM, CDMA itu ini yang digital. AMPS masih analog. GSM sama CDMA digital tetapi beda tekniknya. Ya. Kalau yang CDMA itu kita kenal dengan spreadingnya. Jadi ini spektrumnya yang diutak-atik. Kalau ini sinyalnya yang diutak-atik. Oke, begitu juga jaringan radio non seluler seperti apa? Seperti yang tadi saya bilang, radio broadcast, TV broadcast, gitu. Oke, kemudian komunikasi data, ya bisa dibaca sendiri. Lanjut ya. Ini diagram blok dari sistem komunikasi atau sistem telekomunikasi. Ya. Nah, yang sebelah kiri ini biasanya kita sebut dengan transmitter, ya, atau TX. Yang sebelah sini kita biasa sebut dengan receiver atau RX. Ya, jadi si transmitter itu mengirimkan informasi dari sumber informasinya dikirimkan melalui saluran transmisi, ya, saluran atau kanal transmisi. Nanti di kanal ini bisa jadi dia mengalami gangguan atau noise-nya macam-macam ya. Bisa karena cuaca atau karena gangguan-gangguan yang lain. Nah, diterima di bagian receiver atau penerima, sinyal yang dikirimkan tadi disampaikan lagi ke tujuan informasinya, ke tujuannya. Jadi intinya ini mau ngirim informasi ke sini, itulah. Ini tadi udah ya. Lanjut. Sebentar. Ini yang analog ya, sama aja. Oke, data digital. Nanti aja deh. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini pada bagian pengirim ya. Pengirim itu tugasnya apa sih? Tugasnya adalah membentuk sebuah sinyal yang bisa dikirimkan melalui saluran atau komunikasi agar si informasi tadi bisa sampai ke tujuan dengan tidak ada error, atau kalau ada error pun harus minimal sekali, gitu ya. Nah, kalau di dunia analog kita kenal dengan adanya modulasi, proses modulasi. Walaupun di digital juga ada modulasi, tapi modulasi di digital itu prosesnya sudah proses kesekian. Kalau di analog, modulasi adalah proses yang utama, gitu ya. Jadi modulasi ini kalau di analog adalah merekayasa sebenarnya, merekayasa sinyal pembawa ya, sinyal pembawa sesuai dengan perubahan-perubahan pada sinyal informasinya. Nah, kenapa harus ada sinyal pembawa? Kenapa harus ada sinyal informasi ya? Kenapa harus ada sinyal pembawa? Kenapa nggak informasinya aja yang disampaikan? Ya. Nah, analoginya begini. Kalau kita ngomong di toa nih. Kita ngomong di toa. Kalau satu toa yang bersuara masih bisa diterima dengan baik ya informasinya, benar nggak? Benar, Ya. Pak. Sementara kita berbicara atau kita bisa mendengarkan suara itu dengan rentang frekuensi yang sama semua manusia.
yaitu frekuensi audio kan. Ya. Nah, sekarang coba bayangkan kalau yang bersuara lebih dari satu toa bersamaan dengan sama kencangnya, sama kerasnya. Bisa nggak kita terima informasi tersebut dengan baik? Tidak Kurang, bisa Pak. ya? Nah, kenapa seperti itu? Karena akan timbul interferensi antar sinyal, ya, sehingga tidak bisa diterima dengan baik. Nah, dengan alasan itu, maka kita gunakan tadi yang disebut dengan sinyal pembawa. Sinyal pembawa intinya adalah untuk bikin coupling-coupling gitu. Bikin coupling-coupling apa? Coupling-coupling informasi. Jadi informasi dari si A akan disampaikan lewat sinyal pembawa dengan frekuensi 1. Informasi dari si B akan disampaikan dengan sinyal pembawa yang mempunyai frekuensi 2 dan seterusnya. Sehingga dengan perbedaan frekuensi sinyal pembawa ini, maka tidak akan terjadi interferensi. Sebagai contoh begini, Delta FM, ya, Delta FM itu kan informasinya informasi voice ya, suara ya. Informasi suara dikirim dengan sinyal pembawa frekuensi 99,1 MHz. Nah, sementara Prambors FM, Hard Rock, dan lain-lain juga menyampaikan informasi suara, tetapi dengan menggunakan sinyal pembawa dengan frekuensi yang berbeda. Benar ya? Sehingga dia nggak tabrakan di udara, di salurnya nggak tabrakan. Kita nanti tinggal milih, saya mau pilih frekuensi yang mana nih untuk didengarkan. Nah, itu tadi prosesnya disebut dengan proses modulasi. Jadi modulasi itu dia merubah sinyal merubah sinyal pembawanya sesuai dengan perubahan pada sinyal informasi. Nah, kalau di analog kita kenal ada beberapa modulasi ya. Nah, yang pertama kita kenal saja dengan modulasi sinyal kontinu gitu ya. Modulasi sinyal kontinu ada 2. Yang pertama kalau yang kita rubah-rubah adalah amplitudonya, maka kita sebut dengan modulasi amplitudo. Yang berikutnya adalah modulasi sudut. Modulasi sudut dibagi 2 lagi. Yang pertama kalau kita rubah-rubah adalah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan perubahan pada frekuensi sinyal informasi, maka kita sebut prosesnya disebut dengan modulasi frekuensi. Ya kan? Kalau yang berubah-ubah adalah sudut sinyalnya, maka disebut dengan modulasi fasa. Yang berubah adalah fasanya, maka disebut dengan modulasi fasa. Ya. Begitu juga nanti di modulasi digital. Ya, sama juga seperti itu. Tujuannya sama, dia juga rubah-rubah sinyal pembawanya juga. Jadi seperti itu ya. Nanti di penerima dikembalikan lagi seperti sinyal asalnya. Kita sebut dengan proses demodulasi. Ya. Sampai situ bisa dipahami atau ada yang mau dikomentari? Belum ada? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, kalau tadi yang di analog, nah sekarang kalau di digital bagaimana? Nah, di pengirim itu juga harus bisa mengkondisikan sinyal. Ya, ada proses-proses yang kita sebut dengan pertama source coding, kemudian setelah di source coding, kalau datanya terlalu besar sehingga akan membebani jaringan, maka datanya perlu dikecilin, tetapi tidak bisa menghilangkan esensinya. Ya, kita sebut dengan compression. Ya, dikompres. Oke. Lalu kalau sinyalnya kita butuh
untuk disampaikan secara rahasia, orang lain tidak boleh tahu, kita bisa lakukan scrambling. Ya, setelah di scrambling, sinyalnya kita modulasi dengan modulasi digital, kemudian nanti ada proses line coding, spreading, dan lain-lain. Sehingga bisa diterima secara baik pada bagian pengirim. Ini adalah proses-proses yang kira-kira dilakukan pada bagian pengirim. Nah, tadi setelah bagian pengirim, sinyal disampaikan melalui saluran transmisi kan ya, atau channel komunikasi. Nah, channel komunikasi ini kurang lebih seperti ini. Ada yang bersifat fisik, contohnya kabel ya. Kalau kabel itu biasanya terbuat dari tembaga ya, makanya di situ mungkin ditulis kabel tembaga gitu. Nah, ada yang dikenal dengan namanya unshielded dan ada yang shielded. Ya. Nah, karena misalkan ada beberapa kabel ya, ada beberapa kabel yang di-twist ya. Kalau yang di-twist ada beberapa kabel, maka kita sebut dengan twisted. Kalau dua kabel berarti twisted pair. Oke, kita sebut aja twisted pair lah gitu ya. Nah, kalau yang di-twist atau twist itu di pelintir itu ya, adalah kabel yang unshielded, maka kita sebut dengan unshielded twisted pair atau kita kenal dengan UTP. Kalau yang di-twist adalah kabel yang shielded, yang ada shieldnya, maka kita sebut dengan shielded twisted pair. Lalu ada kabel lain, kita kenal dengan kabel koaksial. Jadi kalau kabel koaksial itu dia ada intinya, kemudian ada lapisan pelindung inti, kemudian di luarnya ada inti tadi disambungi lagi dengan kabel yang serabutnya, ya, baru dibungkus lagi dengan pengamannya. Nah, ternyata kabel bukan dari tembaga doang. Ada kabel yang dibuat dari serat optik. Nah, serat optik ada dua macam, ada yang multi mode, ada yang single mode. Yang kabel UTP, STP, koaksial, ya, ini biasanya kita gunakan untuk sinyal-sinyal dengan dengan bandwidth tidak terlalu besar atau arus komunikasinya tidak terlalu besar gitu ya. Tetapi kalau sudah berbicara mengenai jumlah data yang besar, mungkin tempat yang sangat jauh, yang si kabel tembaga ini sudah kurang support, maka digunakan model kabel yang optik. Nah, contohnya misalkan untuk membuat backbone internet, jadi menggunakan saluran kabel bawah laut gitu ya. Ini kita menggunakan optikal. Atau menggunakan untuk backbone internet dari sentral ke rumah-rumah. Bukan ke rumah sih, ke terminal yang dekat rumah itu pakai optik. Nanti baru dari terminal itu disambungkan lagi, ada yang pakai koaksial, ada juga yang pakai optik yang single mode. Nah, kalau yang ini kita sebut dengan kanal fisik. Yang kanal non fisik yaitu udara. Ya, jadi udara ini adalah saluran komunikasi juga sebenarnya. Nah, yang merambat di udara apa? Yang merambat di udara adalah gelombang elektromagnetik tadi. Ya, yang bisa komunikasi yang bisa berlangsung dengan menggunakan udara sebagai saluran transmisi antara lain komunikasi satelit, ada komunikasi gelombang mikro, ada komunikasi radio. Ya. Kalau satelit berarti satelit dengan stasiun bumi.
Kalau gelombang mikro berarti gelombang satu stasiun pemancar dengan stasiun penerima. Kemudian kalau RF juga sama, pemancar dengan penerima, tapi penerimanya bisa jadi banyak, bisa menjadi sedikit. Ya, karena kalau RF, bedanya RF dengan gelombang mikro apa? Kalau gelombang mikro dia komunikasinya hanya point to point ya. Point to point, sementara kalau yang RF bisa point to point, bisa point to multi point. Oke, lanjut. Ini ilustrasinya. Kalau yang si kabel tembaga tadi ini, jadi pengirim, penerima udah kirimkan seperti ini. Jadi biasanya ada dua saluran ya, dua saluran kabel, yang satu positif, yang satu negatif gitu. Kalau ini pakai tegangan dan arus listrik, ya. Kalau yang pada optik, yang dikirimkan adalah cahaya, ya. Jadi cahaya yang dipantau, yang dikirim merambat melalui si kabel serat optik tadi. Nah, kalau di sini cahayanya ini prinsipnya dia dipantulkan ya. Jadi dari pengirim sini ditembakkan ke sini, cahayanya mantul ke sini, dari sini mantul lagi ke sana, terus pantulan menurut hukum Snellius. Ya, kalau pakai gelombang elektromagnetik di media udara kira-kira pada di bawah ini. Ilustrasinya seperti itu. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Yang ini kabel yang twisted pair, ya. Ini kabel yang koaksial. Ini yang contohnya yang fiber. Jadi fiber itu sebenarnya ini satu biji ini adalah fibernya ini. Tapi dia biasanya dikumpulkan menjadi banyak. Padahal satu ini pun bisa ada beberapa informasi yang lewat di dalamnya. Nah, lanjut. Berikutnya ada distorsi pada komunikasi. Distorsi pada komunikasi itu artinya adalah perubahan makna dari satu informasi atau pesan yang secara sengaja atau tidak ya akan mengubah isi informasi. Contohnya ini ada loss, ada destroy, ada modified atau alter. Nah, kalau loss itu hilang, destroy rusak, modified itu berubah. Ini adalah 3 jenis distorsi komunikasi. Kemudian ada lagi berikutnya yang istilah yang disebut dengan noise. Ya, kalau noise ini sifatnya akan membuat sinyal informasinya menjadi tidak otentik lagi gitu ya. Sehingga sifatnya bikin kacau nih. Oke, distorsi contoh yang lainnya adalah routing, delaying, modifying. Ada intensional bersifat sengaja, ada unintentional tidak sengaja. Tadi sudah dalam pengirim, sudah dalam saluran transmisi. Oh iya, distorsi ini terjadinya di saluran transmisi ya, bukan di pengirim. Nah, sekarang di penerima. Nah, tadi si sinyal yang dikirimkan sudah direkayasa sehingga cocok berjalan di saluran transmisi kan. Nah, otomatis sinyal informasinya kalau langsung diterima oleh si penerima ya penerimanya nggak ngerti gitu. Maka harus dikembalikan ya, harus dikembalikan ke bentuk asalnya. Proses ini disebut dengan proses demodulasi. Kalau di dunia analog ya, kalau di digital ada yang sebutnya encoding. Biasanya kalau ini digital
ada DD-nya, misalkan di pengirim ada proses encoding, maka di penerima ada proses decoding. Kalau di pengirim ada proses kompresi, maka di penerima ada proses dekompresi. Ada demodulasi, ada despreading, descrambling, dan lain-lain. Nah, bedanya kalau di analog, kita terima sinyalnya rusak, ya sudah, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah rusak, nggak bisa terima, loss informasinya. Kalau mau kirim ulang. Tetapi kalau di digital, ya ada keuntungannya. Jadi di digital kita bisa mendeteksi errornya, kemudian ada juga yang bisa mengkoreksi errornya, ya, di error detection dan error correction. Sehingga kita nggak perlu kirim ulang nih, semuanya sudah langsung bisa diterima dengan baik, gitu ya. Ini rangkumannya, oke, saya rasa sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sejauh ini belum ada sih Pak, kalau dari saya Pak. Belum ada ya? Oke, taruh dulu ya. Oh iya Pak, izin Pak. Hmm. Nanti dari Bu Emi katanya disuruh isi absen juga Pak, dosen-dosen yang mengajar. Dari Bu siapa? Dari Bu Emi Haryatmi. Ah, absennya ada di mana ya? Nanti saya kasih linknya ya Pak, Oke, via WA. Oke. siap-siap. Terima kasih Pak. Oke. Eh, oh iya, berkaitan dengan jadwal, kalau kalian berganti hari kira-kira masih bisa nggak ya? Gimana Pak maksudnya? Misalkan ganti hari Kamis itu bisa nggak? Atau sudah ada Uh, jadwal lain? Kamis minggu ini Pak. Mungkin minggu depan kali ya. Tapi Kamis memungkinkan nggak kira-kira? Kalau minggu depan itu udah ada jadwal sih Pak. Oh gitu. Bapak minggu depan di kebagian di hari Rabu Pak. Minggu depan. Oh, oh iya, minggu depan hari Rabu. Maksud saya gini, nah, saya ini agak bingung ini ngatur jadwal saya juga ini sebenarnya. Karena saya ngajar di Karawaci, nanti malam juga ngajar lagi gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kalau apa namanya ada kira-kira saya butuh perubahan, kita diskusikan dulu ya. Baik Pak, siap Pak. Diskusikan dulu baru nanti kita rubah. Sebentar, tadi sudah. Saya lanjut? Lanjut ya? Bisa Pak. Oke, saya lanjut. Ini ya. Sekarang kita masuk ke model dan elemen sistem komunikasi digitalnya. Ya, ini masih sistem komunikasi secara umum seperti ini. Jadi ada sumber informasi, mengirimkan informasinya ya atau message signalnya, kemudian masuk ke transmitter, kemudian masuk ke channel komunikasinya untuk dikirimkannya. Jadi transmitter ini mengirimkan, ini sinyal yang ditransmisikan di sini masuk ke saluran transmisinya atau channelnya, kemudian sinyal yang diterima masuk ke receiver, kemudian ini diestimasi atau di decoding atau di demodulasi
sehingga bisa diterima oleh si user dari informasi. Nah, yang termasuk dalam elemen komunikasi itu di sini nih, yang dalam kotak ya. Ini sistem komunikasinya dalam kotak ini. Nah, untuk yang digital, kalau yang tadi di analog, di transmitter ini berarti sinyalnya dari informasinya masuk ke apa namanya? Modulator ya. Masuk ke modulator, lalu di modulator tadi karena sinyalnya harus dirubah atau dimodifikasi sinyal pembawanya ya, maka kita punya sinyal pembawa juga. Sinyal pembawa dihasilkan oleh osilator kan. Nah, setelah menghasilkan osilator, setelah sinyal pembawa dihasilkan oleh osilator, maka si modulator sekarang yang bertugas untuk memodifikasi sinyal pembawa tadi sesuai dengan perubahan di sinyal informasi, lalu hasilnya disebut dengan sinyal termodulasi ya. Yang ini yang masuk ke transmitted sinyal ini, masuk ke channel. Nah, kalau tadi di analog hanya ada modulator dan osilator, nah, kalau di sini prosesnya agak panjang nih, ya. Jadi si sinyal informasi tadi atau message signalnya, pertama kita masukkan dulu ke source encoder, lalu masuk ke channel encoder, baru masuk ke modulator. Ya, jadi sebelum masuk ke modulator ini ada dua proses yang mendahuluinya. Ada pre-processingnya. Pre-processingnya yaitu source encoder dan channel encoder. Nah, di source encoder, message signal tadi dirubah menjadi source code word. Ya. Lalu source code word tadi oleh channel encoder dirubah menjadi channel code word. Ya. Nah, setelah itu baru masuk ke modulator. Channel code word-nya tadi dirubah menjadi gelombang dengan bentuk tertentu atau waveform-nya ya. Lalu disampaikan ke apa namanya? Saluran transmisinya atau channel transmisinya. Itu yang proses pada bagian apa tadi? Bagian pemancarnya ya, bagian pengirimnya. Sementara yang bagian penerimanya ya, di bagian penerima ada ini. Prosesnya dibalik. Ya, dibalik. Kalau tadi mulai dari source encoder, channel encoder bermodulator, nah sekarang prosesnya dibalik. Sinyal atau waveform yang sudah dimodulasi tadi didemodulasi dulu, dikembalikan bentuknya dulu di demodulator sehingga kita bisa dapat channel code word-nya ya, channel code word-nya yang di sini kita sudah dapat. Nah, kurang lebih yang channel code word-nya yang sudah diterima di bagian penerima ini sama dengan channel code word-nya yang dikirim dari channel encoder. Nah, di sebelah kanan di bagian receiver ada tulisan estimasi. Kenapa berupa estimasi? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa ada kata estimasi di situ? Kenapa nggak channel code word aja? Ayo coba. Masih belum pasti, Pak. Hah? Mungkin masih belum pasti, Pak. Kenapa? Ada ketidakpastian. Bukannya semua harus pasti-pasti. Ada ketidakpastian kenapa ya? Karena masih bisa gagal, Pak. Mungkin. Yang lain bagaimana?
Ada lain? Dede Herman Suryana bagaimana? Saudara Dede? Freeze dia. Saya juga belum itu Pak, Belum apa? sama kayak kayak kurang kepastian gitu sih Pak. Jadi masih ada rentan yang Kalau Nadia gimana pendapatnya? Nadia Nibras Salis. Ya Pak, mungkin karena proses pengkodeannya kembali ke informasinya belum tuntas, jadi masih estimasi. Oke. Eh, pernah belajar ADC nggak? ADC, DAC? Iya pernah Pak. belum. Belum. Jadi gini, atau ada ya kalau belajar PCM, postcode modulation ya, ada proses yang kita sebut nanti dengan apa? Sampling, ada quantizing ya. Sampling, quantizing baru kita dapat nilai digitalnya. Nah, kalau dari sinyal apa namanya? Sinyal analog atau continuous waveform, continuous wave itu kan setiap waktu itu terjadi perubahan pada tegangan signal, ya nggak? Kalau kita ambil contoh misalkan sinyal sinusoid ya. Ketika T sama dengan 0, maka tegangannya sama dengan 0 ya. Ketika T sama dengan 1 milisecond misalkan, maka dia naik kan? Tegangannya tidak sama dengan 0 lagi. Ketika T sama dengan 2 milisecond misalkan, berubah lagi nilai tegangannya. Dan seterusnya. Jadi setiap waktu terjadi perubahan tegangan pada sinyal tersebut. Nah, kalau di dunia digital ya, kita tidak bisa kirim semua itu ya. Kita hanya mengirimkan sebagian data saja, data tegangannya yang kita kirimkan. Oke. Sebelum sampai situ mungkin kita bicara dulu masalah sampling. Ya, sampling itu berarti kita mengambil sampel ya, kita mengambil contoh dari continuous waveform tadi, dari continuous signal tadi, kita ambil contoh beberapa gitu. Misalkan kita ambil contoh setiap 0,25 milisecond gitu ya. Jadi kalau dalam 1 milisecond berarti ada 4 contoh yang kita ambil. Betul ya? Nah, artinya dari 0 itu datanya yang kita ambil. 2,5 milisecond datanya kita ambil. Di antara 0 sampai 2,5 itu nggak kita ambil kan, 0,1, 0,2 itu nggak kita ambil. Ya. Nah, kenapa di sini ada estimasi ya? Artinya ada bagian yang kita estimasikan. Jadi kalau kita ambil hanya 0, 2,5, kemudian 0,25, lalu 0,5, 0,75 dan 1 milisecond. Nah, kalau kita estimasi atau kita buat garis antara poin-poin tadi ya, kita estimasi kita harapkan bahwa dia membentuk sinyal yang sama dengan sinyal di sini. Ya. Tetapi kan pada dasarnya bisa aja di antara 0 sampai 0,25 itu tidak sesuai ya. Bisa ya timbul spike gitu atau timbul dia jadi 0 kan bisa aja gitu. Nah, tetapi secara normal harusnya dia perubahannya sesuai. Jadi kalau misalkan dia dari 0 jadi 1 gitu, berarti di antara itu ya harus 0,5 gitu kan. Nah, 0,5 ini sebenarnya estimasi. Paham maksud saya sampai situ? Paham Pak. Paham ya? Oke. Selanjutnya
setelah didemodulasi tadi kita dapat estimasikan channel code word-nya, masuk ke channel decoder-nya, ya. Kita peroleh estimasi dari source code word. Sampai sini udah sama ya, kira-kira kiri kanannya sama kan kembalinya ya. Lalu dengan source decoder kita kembalikan lagi dapat estimasi dari message signalnya. Baru sampai ke tujuan dari si penerima informasi tadi, tujuan dikirimkan informasi tadi. Nah, yang terpenting adalah estimasi ini harus tepat gitu. Kalau estimasi ini salah estimasinya, maka source information-nya, informasi yang asli tidak akan diterima baik pada si penerima kalau estimasinya tidak tepat. Maka estimasinya harus dibikin dengan lebih tepat. Ilustrasinya gitu kira-kira paham ya? Paham, Pak. Paham. Nah, ini apa ya, contoh-contohnya atau bentuk-bentuknya ya. Dari transmitted message-nya tadi yang proses encoding, ini dari sini source encoder. Yang proses encoding itu contohnya ada untuk signal dan switch bisa ada pseudo random, kemudian ada line code. Ya, yang untuk pseudo random itu ada sequence generation and gold codes. Kemudian kalau yang line code jenisnya itu ada non return to zero, ya, atau NRZL, ada NRZM, ada UniRZ, dan seterusnya, ada Manchester encoding dan lain-lain ya, ada PCM dan lain-lain. Nah, dimodulasi kalau yang untuk sinyal analog ada AM, AM-nya itu ada DSB, SSB, ya. Kemudian untuk digitalnya ada ASK, FSK, BPSK, dan lain-lain. Ini prosesnya modulasinya. Nah, di channel itu nanti biasanya ada penjumlahan noise, ada pertambahan noise, ada distorsi, ada band limiting, dan lain-lain. Nah, di demodulasi ya. Kalau yang analog itu demodulasinya bisa menggunakan model envelope detector, ya. Ada low pass filter untuk rekonstruksi dan lain-lain. Nah, kalau yang di decoding, nah kita lihat nih. Ini encodingnya pakai model apa? Nah, yang ini menyesuaikan dengan yang di sebelah encoding. Ya. Nah, dari selesai decoding baru diperoleh receive message-nya. Nah, ini penjelasannya. Generation of a message signal. Jadi sinyal yang dibangkitkan itu bisa berupa voice, berupa musik, gambar, atau data. Nah, kemudian sinyal tadi kan kita deskripsikan ya. Message sinyal ini harus kita deskripsikan dengan suatu kode tertentu atau suatu besaran tertentu. Biasanya bisa berupa dideskripsikan dengan berdasarkan beberapa sebuah set dari simbol. Simbolnya apa? Bisa secara elektrik, atau bisa secara audio, atau bisa secara
visual. Oke, bisa dibaca? Bisa, Pak. Lalu berikutnya masuk setelah deskripsi masuk ke encoding. Jadi dari sinyal yang sudah dideskripsikan tadi di encoding. Jadi di encoding ini artinya sinyal ini dirubah menjadi sebuah sinyal yang bisa ditransmisikan. Lalu dia masuk ke transmisi, baru kemudian di penerima dilakukan proses decoding. Decoding ini untuk mengembalikan sinyal yang sudah di encoding tadi. Ini sebenarnya prosesnya bisa dilihat dari sini tadi ya. Kebalikannya aja. Oke, saya lanjut. Ini tadi sudah ya. Karena kanal komunikasi tadi sudah. Nah, lanjutnya. Ternyata kanal itu punya kapasitas. Jadi kapasitas kanal itu didefinisikan sebagai data transfer rate dari maksimum dari si data yang bisa diakomodir oleh channel tersebut. Nah, maksimum data rate yang bisa diakomodir atau bisa dilewatkan oleh channel tersebut ya, itu biasanya kita kenal dengan sebutan bandwidth. Ya. Nah, bandwidth ini bisa diturunkan dari persamaannya Shannon ya menjadi 2 kali B log M, ini log basis 2 ya, bit per second. Di mana C-nya ini adalah kapasitas channelnya, B-nya ini adalah bandwidth-nya, kemudian M adalah discrete level dari yang digunakan untuk signalingnya. Oke, saya lanjutkan. Kira-kira dari slide ini apa yang bisa kalian simpulkan mengenai hubungan antara informasi dan kapasitas kanal? Coba saya dulu, nanti dijelaskan ke saya. Apa yang bisa ditarik kesimpulan dari bagian slide ini? Ya, siapa yang bisa? Ini hubungannya apa saja nih? Ada bandwidth, ada kapasitas channel, ada energi signal, ada noise. Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan? Ayo, siapa yang bisa mengungkapkan? Silakan.
Mungkin Zalita bisa menyimpulkan dari slide itu? Belum paham sih Pak. Belum paham. Imam gimana, Mam? Mm-mm. Mm-mm. Coba pengaruh apa aja? Mm-mm. Mm-mm. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, kita bisa lihat dari persamaan itu. C sama dengan W log 2 1 plus SN. Ya, SN itu kan sinyal to noise ya. Udah nggak? Sinyal to noise. Sinyal to noise ratio. Nah, kita lihat di situ berarti kalau W-nya semakin besar, kemudian SN-nya semakin besar bagaimana? Oke, sebentar ini. Satu-satu. Kalau W-nya semakin besar, maka C-nya semakin besar. Benar? Setuju? Nah, kalau SN-nya semakin besar, sinyal to noise ratio-nya semakin besar, Kebalikannya. kebalikannya. Ayo bagaimana? Itu aja di dijelaskan aja persamaan C sama dengan W log 2 1 plus SN itu. Nah, kalau secara normal kita bisa bilang bahwa kalau W-nya semakin besar, C-nya akan semakin besar juga. Tapi lihat lagi di bawah itu. Kira-kira ada kondisi lain nggak yang bisa mempengaruhi itu? Kalau SN-nya besar, C-nya kecil bukan sih? Pak, Ya. mau nanya, itu berarti maksudnya Bapak kalau SN-nya makin gede kan gitu ya Pak? Mm-mm. S per N-nya. Kalau menurut saya kalau SN-nya makin gede, C-nya makin gede juga Pak. Mm-mm, betul. Jadi sinyal to noise ratio, kalau sinyal to noise yang besar, artinya kan sinyalnya lebih besar. Ya, sinyalnya yang lebih besar. Jadi kalau sinyal
to noise rasionya besar, maka kalau kita naikkan W-nya, maka C-nya semakin besar. Tetapi kalau noise-nya yang besar, tadi kalau sinyal to noise rasionya besar, berarti S-nya yang besar ya. Nah, kebalikannya, kalau noise-nya yang besar, artinya sinyal to noise rasionya kecil ya. Ya kan? Kalau kita naikkan naikkan W-nya, maka noise-nya juga ikut besar. Ya enggak? Betul? Logikanya begitu kan ya? Kalau noise-nya semakin besar, maka kita percuma naikin W-nya juga. Karena yang besar akan noise-nya, bukan signalnya. Gitu ya, paham ya? Ini kan sebenarnya ada di bawah sini nih. Ada di bagian sini nih. Sini kan ya? Ya itu kalian bisa baca di situ. Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini. Di kanal ternyata kalau beberapa signal dikirimkan secara bersamaan, ini dia bisa merubah sinyalnya. Ya, kita ambil contoh. Kalau saya punya sinyal yang dikirimkan seperti ini, yang atas, kemudian ada lagi sinyal yang dikirimkan di bawah ini bisa dijumlahkan menjadi seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ini kan sudah berbeda sama ini ya. Ini sifatnya bisa merugikan atau bisa menguntungkan nih kalau begini nih. Kalau bisa ini yang perubahan-perubahan sinyal seperti ini harus dihindari. Sekarang lihat yang bawah ya ini. Ya ini hubungan antara waktu dan frekuensi. Ya, ini kalau ada waktu ini yang mana sudah kita ya sama aja sih sebenarnya, ini kan cuman apa namanya, titik koordinat biasa gitu ya. Kalau yang C ini sebuah sinyal kita gambarkan dalam domain frekuensinya ya. Jadi kita bisa lihat di frekuensi sekian berapa amplitudenya, di frekuensi sekian berapa amplitudenya. Tapi kalau kita gambarkan secara waktu ya, menurut domain waktu, kita melihat pada waktu sekian berapa amplitudenya, pada waktu sekian berapa amplitudenya ya. Jadi perubahan amplitud terhadap waktu. Kalau yang di domain frekuensi itu perubahan frekuensi terhadap amplitud. Nah, kalau kita lihat yang C dulu ya, C yang sini nih, kita lihat kalau di sini frekuensinya semakin tinggi, amplitudenya semakin rendah. Nah, ini spektrumnya. Biasanya ini disebut dengan spektrumnya. Ya, jadi spektrum itu adanya di domain frekuensi. Kalau waveformnya ini ada di domain waktu. Gitu ya. Lanjut. Oke, di sini selesai. Sebentar, stop sharing dulu. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Belum ada? Belum ada. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan lagi.
Sekarang pertanyaannya kenapa harus digital? Atau gini deh, apa keuntungannya kita menggunakan komunikasi dengan data digital dibandingkan komunikasi dengan data analog? Kalau dari saya dari segi kecepatan sih Pak. Kecepatannya kenapa? Kenapa bisa lebih cepat sih? Sebenarnya nggak juga sih. Mungkin kecepatannya relatif kali ya. Atau ada keuntungan-keuntungan lain? Nggak apa sih? Diungkapkan aja. Ayo, apa keuntungannya? Mengapa data digital kita lebih prefer menggunakan data digital dibandingkan menggunakan data analog? Kalau menurut saya, kalau digital itu lebih tahan dari noise Pak. Betul, tahan lebih dari noise. Terus tadi kecepatan juga mungkin bisa dimasukkan, tapi harus ada alasannya gitu. Kalau yang lebih tahan terhadap noise tadi gimana kira-kira? Penjelasannya bagaimana? Jadi kalau misalnya yang tahan noise itu lebih tahan dari gangguan sinyal, lebih jernih lah Pak gitu istilahnya. Itu bila digunakan untuk komunikasi. Iya. Jadi itu percobaan dari bunyi kedua dari transmisi yang berbeda gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, kenapa dia lebih tahan noise? Kenapa dia lebih tahan noise? Ayo, yang lain boleh mengungkapkan isi hatinya atau pikirannya. Ya Pak, kalau misalkan digital itu kan, kalau misalkan aslinya kan datanya yang 0 atau 1, high atau low gitu. Jadi kalau misalkan analog itu kenapa gampang noise, karena dia berubah terhadap waktu gitu. Perubahannya juga diambil. Jadi setiap ada perubahannya itu termasuk yang dikalkulasikan gitu ya? Iya Pak, kalau analog setiap perubahan waktu dia terdeteksi. Lalu kalau yang digital? Digital katanya diambil sampling aja, terus datanya yang high low gitu, dan kemudian kan dimodulasi dan sebagainya gitu Pak. Oke, jadi kalau digital mau dia ditambahin noise, misalkan dia nilainya 1 nih, kemudian ada noise dijumlahkan ke sinyal tersebut tetap dihitung 1 gitu ya? Ya, contohnya kalau misalkan yang mana tadi? Contohnya kalau yang data analog kan ini nih. Misalnya kalau ini di degradasi seperti ini kan sinyalnya semakin berkurang ya. Kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan Pak. Ya. Ini sinyal aslinya yang sebenarnya sudah mengalami degradasi ya. Lalu kemudian dia terdegradasi lagi. Tapi kalau di data digital ya, kalau yang ini nilainya 1 seperti ini, ya, walaupun dia turun, tetapi dia masih masuk dalam kategori 1 ya, dia tetap akan dibaca 1. Walaupun dia berkurang, akan tetap dibaca 1. Kecuali kalau kurangnya drastis banget sampai habis, mungkin dia jadi 0 gitu. Tapi kalau kurangnya masih sedikit atau masih dalam taraf toleransinya, maka dia tetap akan dinilai jadi 1. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Jadi mau sinyalnya melemah atau bagaimanapun, kalau dia tetap terhitung menjadi 1, jadi 1 gitu. Kalau sinyalnya misalkan yang ini kita anggap 0 gitu ya, yang 0. Ketika sinyal ini tambah noise kan sebenarnya dia naik nih. Dia naik tapi dia masih di bawah ambang batas 1 gitu.
maka dia akan tetap terhitung menjadi 0. Sehingga dia tetap diterjemahkan menjadi 0. Dengan alasan itulah, maka si sinyal digital atau komunikasi digital disebut lebih kebal terhadap noise. Ada lagi nggak yang lain? Ayo, yang lain. Silahkan. Ayo, alasan yang lain. Mengapa komunikasi digital lebih dipilih dibandingkan atau lebih baik? Keunggulannya apa lagi? Ayo, silakan. Ayo, come on. Oke, sambil dipikirkan saya mau ke belakang sebentar ya. Baik, Pak. Oke. Didiskusikan boleh, dipikirkan boleh. Ini kalian di kelas kan ya? Iya, Pak. Kita di ruangan, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Coba diskusikan. Dibuat resumenya kira-kira kenapa dia lebih lebih prefer menggunakan komunikasi analog. Coba minimal bikin 5 alasan dan dijelaskan. Silakan diskusikan di kelas. Oke? Baik, Pak. Oke. Nanti saya tinggal tunggu resumenya aja.